Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arjata Farm. Judulnya sekarang kita ngambil ternyata beternak itu mudah dan gampang, banyak dan bisa disistematikan dengan cara-cara yang mudah. Jadi konsepnya itu dulu, kalian harus yakin, seyakin-yakinnya. Jadi jangan dibuat rumit. Baiklah guys, kita mulai pembicaraannya. Jadi banyak orang mengatakan kalau misalkan beternak itu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus tahu ilmunya dan sebagainya, seperti itu ya guys. Jadi seolah-olah beternak itu susah, kemudian harus dijalankan dengan pokoknya pemikiran yang matang dan lain-lain. Ternyata guys, kalau kita menjalankan tidak sesusah yang digambarkan oleh orang-orang yang profesional, seperti itu guys. Akan tetapi memang kalau dibuat rumit gampang juga bisa gampang. Punya pengalaman guys ya mengenai beternak dengan judul tadi guys. Nah, kita bahas guys, begini. Posisi cara memperbanyak dengan cara murah. Jadi cara memperbanyak dombanya supaya cepat tetapi murah. Nah begini guys. Tapi sebelumnya buat kandang dulu ya, untuk 5 ekor dulu guys. Jangan gede-gede, ukurannya kecil aja. Sekitar 1,5 meter lebar, panjangnya 1,2 meter, lebarnya 1,5 meter, cukup lah. Walau bagaimanapun ya, ini instannya kan tetap harus punya modal ya guys. Kalau tidak punya modal juga bisa, ada triknya. Nah sekarang programnya trik yang ada modalnya dulu. Nah, andaikan kita bagaimanapun caranya, kita harus punya beli 5 guys, biar cepat. Beli 5 anak domba yang harganya ya, kalau bisa ya guys ya, kan ada 2 tipe guys. Bisa beli ke petani, bisa belinya ke bandar. Nah kadang-kadang harga bandar bisa sama dengan harga petani, karena di domba itu kalau misalkan nyari laba itu nggak terlalu jauh. Mungkin dari satu ekornya 50.000 atau 100.000 gitu guys. Tapi jarang lah yang gede-gede lah. Kadang kalau ya dombanya murah ya paling 50.000. Ambil kasus aja guys, misalkan kita beli 5 yang harganya 600. Nah terus ada pertanyaan, apakah ada memang harga 600? Kalau nggak percaya, sok kesini titipin uangnya ke saya, nanti saya adain. Nah ambil kasus beli aja yang 600 ya guys. Nah por susu sih belum, tetapi udah memadai untuk hidup lah, seperti itu guys. Udah disusuin tapi ya belum full juga, nggak apa-apa. Beli 5 berarti kan 3 juta. Nah dengan sabar dikukut guys selama 6 bulan lah, atau ya 6 bulan cukup lah. Nah setelah 6 bulan si dombanya itu akan berubah menjadi gede dan harganya pun berubah menjadi mungkin bisa 900 satunya nanti kalau udah 6 bulan, atau mungkin 1 juta, atau ya sekitaran itulah. Nah bisa sampai 1.200.000 juga guys. Nah kemudian setelah harganya bagus, yang 5 tadi jual kembali. Nah kemudian uangnya dibeliin lagi yang tadi 600. Kemungkinan ya guys, yang tadinya dapat 5 itu sekarang mah dapat 10. Nah seperti itu guys. Setelah dapat 10 ya berulang-ulang seperti itu. Nah 6 bulan kemudian jual kembali. Yang tadinya harganya 600 itu akan kembali menjadi ya sekitaran 1.200.000 kembali. Udah danten. Nah kembali lagi, beli lagi. Jadi yang tadinya 10 dikembaliin lagi jadi 20 ekor. Nah mungkin selama
1,5 tahun teh kita sudah punya 20 ekor yang kecil-kecil guys. Nah jadi selama 6 kali 3 1,5 tahun ya, kita udah punya calon indukan sebanyak 20 ekor. Nah dimana nilai ini adalah atau jumlah ini ada sebagai titik awal dari peternakan yang kita harapkan guys. Karena kalau udah 20 ekor kita beternak bisa membentuk ya, kalau penghasilan itu udah mulai bisa diandalkan lah begitu guys. Nah kalau udah 20 ekor kita gedein, nah baru kita tanganin sampai bisa beranak guys. Walau bagaimanapun ya dicadangkan untuk beli jantannya 1 begitu guys, atau mungkin jantannya bisa marok dulu sama orang yang punya jantan ya. Sistemnya apa, misalkan sudah beres hamil dibayar atau bagaimana lah, pokoknya sistemnya banyak lah, bisa disewa, bisa di marok jantan, atau bisa dalam penggemukan dipakai dulu misalkan mengawinkan, atau banyak caranya guys. Yang jelas dalam hal ini ya kita harus punya rekan kerja atau relasi lah. Nah itu poin pertama. Poin kelanjutannya poin 2, dalam hal pemeliharaan. Nah cempe-cempe yang kecil itu kan cenderung gampang mati ya guys, karena ya yang namanya masih kecil itu rentan penyakit atau rentan daya tahan tubuhnya kurang guys. Nah caranya bagaimana ya, kita ikuti aja ilmu yang alhamdulillah sudah saya alami karena mengalami jadi paham. Nah seperti itu guys. Pertama, si kandangnya harus tertutup guys, artinya kudu hanet lah, bukan tertutup dalam arti dikekepnya guys, harus hangat. Jadi bagaimana caranya supaya hangat ya, contohnya seperti ini nih. Nah jadi si kandangnya teh harus tertutup papan atau bilik, pokoknya hangat lah guys, paham ngeren guysnya. Nah patokannya itu. Kemudian kalau ngasih pakan harus sampai kenyang guys. Jadi kalau kenyang ya dilihat dari betengnya teh badag guys. Jadi dia akan berhenti makan ketika udah kenyang, bukan berhenti karena di palung pakannya habis. Setiap hari berulang-ulang begitu terus. Nah di titik ini untuk para peternak pemula itu ya, yang mulai gitu, yang pingin atau ya seperti sejenisnya lah, kita sudah atau saling belajar mengenai berapa banyak itu kebutuhan hariannya. Nah setelah ketemu nantinya juga kan gampang, sudah misalkan berapa karung atau gimana. Nah untuk kelanjutannya kan udah gampang seperti itu guys. Jadi jangan sekali-kali si pakannya kurang. Kemudian kalau bisa pakannya jangan robah-robah guys. Kalau misalkan pakai jukut seperti jukut yang banyak, misalkan jukut apalah misalkannya, terus aja jangan ganti-ganti, kecuali dicampur-campur boleh. Jadi maksudnya jangan seperti ini guys, kadang-kadang pakai jukut, kadang-kadang juga nih dikasih singkong, kadang-kadang juga dikasih ubi, kadang-kadang juga dikasih apalah, beda-beda. Nah justru itu akan jelek ke ususnya guys, alias pencernaannya itu tidak akan, mencernanya itu tidak sempurna guys, karena kan di dalamnya itu seolah-olah ada mesin yang merubah rumput jadi dagingnya, seperti itu, ada rumen lah. Jadi di dalam tubuh domba itu kan ada proses rumput jadi dagingnya itu kan ada dibantu sama sejenis mikroba itu, mikroba pembentuk dagingnya. Nah mikroba itu kalau pakannya tetap itu justru akan mempermudah dalam memprosesnya, jadi si perutnya sehat terus lah gitu logikanya. Nah
terus aja gitu gas. Malam dikasih penerangan begitu, biar jadi si dombanya tidak gelap lah. Kalau gelap ya otomatis kan tidak makan, siling ngahulang gas. Jadi itu kurang baik, jadi dikasih lampu lah, meskipun redup juga yang penting pakai. Nah, di titik ini juga peternak harus benar-benar belajar mengenai pakan yang dikasihkan seperti itu guys. Jangan dulu berpikir buat fermentasi, apa itu silase dan sebagainya. Jangan dulu, itu nanti itu kalau udah banyak, itu kalau ternaknya 100 ke atas, nah baru mikirin ke sana. Hampir setiap daun-daunan itu sama domba dimakan guys. Karena domba itu tidak pandang bulu untuk makan seperti itu. Nah, sambil belajar mana yang disukai, mana yang tidak. Jadi semakin banyaklah pengetahuan perumputannya. Nah, terus untuk konsep selanjutnya sebagai peternak modern ya guys, harus selalu inovasi pakan guys. Misal seperti ini guys, kita menemukan nih, kan pakan teh ada 2 ya guys, ada 3 lah. 1 merenan disebut nate rumput-rumputan. 2 ramban-rambanan yang merambat itu guys, panjang-panjang lah disebut ramban. Ketiga bisa aja kayak legroom guys. Jadi legroom itu adalah tanaman yang hasil akhirnya suka keluar biji-bijian lah, seperti misalkan pete gitu guys, atau indigopera atau kaliandra. Nah itu legroom-legrooman, biasanya itu ngandung protein tinggi guys. Nah pokoknya kita harus paham akan itu, akan macam-macam itunya, manfaatnya. Nah kemudian kita harus selalu berinovasi di dalam hal pakan. Misalkan begini, menemukan pohon misalkan guys, pohon tapi banyak peluangnya bisa dimakan misalkan gitu. Nah kita ambil aja guys, tapi jangan terlalu banyak, bisi beracun. Akan tetapi yang namanya racun-racun di pohon itu kan kebanyakan itu seperti sianida gitu ya, HSN, hidrogen sianida, atau yang lain lah. Nah setelah dilayukan mungkin akan aman. Nah kita kasihkan dulu beberapa lah. Kalau misalkan dia senang gitu memakan gitu ya, nah bisa dijadikan wawasan. Jadi nyari rumput jadi semakin banyak gitulah variatif. Nah justru semakin banyak variatif tatangkalannya justru semakin sehat guys. Karena kan hewan itu kan sama seperti manusia, memerlukan kayak misalkan pembangun tulang, misalkan butuh fosfat, butuh natrium, butuh zat-zat magnesium dan lain-lain lah. Nah jadi kalau semakin variatif yang dikasihkan ya otomatis semakin terpenuhi guys. Nah kemudian berlanjut dari bagaimana caranya kita harus menanam rumput-rumputan yang bisa dibudidayakan gitu guys, seperti rumput odot, pacong, janjibar dan lain-lain lah. Untuk hal ini NB dulu ya, nambah berita dulu. Nah di channel kita itu alhamdulillah sudah bisa memproduksi bibit-bibit unggulan untuk peternakan guys. Barangkali memerlukan bisa di WA. Mau janjibar, red napir, trikantera, apalah banyak lah pokoknya yang ada di Indonesia kita kumpulin, kemudian kita perbanyak. Alhamdulillah sekarang sudah ready semua guys, di WA aja guys. Nah selanjutnya memperluas bank pakan gitu guys. Ya, bukan memperluas, menanam bank pakan. Tetapi kalau ngarit mah biasa-biasa di mana we guys, bebas. Nah, cuman kita posisinya punya bank pakan. Tatkala keteter misalkan kita perlu cepat, nah kebutuhan bank pakan kita yang dibabat. Kalau santai ya ngarit biasa mungkin bisa. Kemudian bank pakan itu akan menjawab berapa populasi yang kita punya. Nah bank pakannya berapa luas itu nanti dijawab di perjalanan ya guys. Nah seperti itu guys. Kalau misalkan udah jalan mah ya insya Allah lah. Jadi semakin kesini semakin ringan dan akhirnya yang menentukan hanya sabar guys. Kalau sudah sabar ya lanjutnya jadi ringan lah.
Untuk selanjutnya yang penting kita harus perbanyak dulu populasi domba, guys. Kalau dombanya sedikit, ya yang namanya sedikit, guys. Kalau sedikit ya yang namanya sedikit, guys. Meskipun kita punya domba bagus juga, kalau sedikit makan nggak bisa ngejual. Andaikan punya 3 tapi bagus kan dijual 3 habis. Beda sama yang biasa-biasa punya 100, ngejual 50 juga mungkin masih ada 50. Nah seperti itu, guys. Baru nanti kalau populasi udah banyak, andaikan kita mau membuat lagi program, misalkan pengen domba Garut yang bagaimana lah, kan bisa dikondisikan sama populasi tadi yang gede, gas. Tinggal dijual separuh, ganti. Nah jadi yang namanya kualitas mah mungkin bisa belakangan, yang penting populasi dulu, gas. Itu pengalaman saya, gas, karena waktu itu juga saya berpikirnya seperti itu. Kalau domba sayur beranaknya cepat, dijualnya juga cepat, jadi uangnya cepat. Nah, perputarannya cepat seperti itu, guys. Kalau domba-domba yang bagus itu yang gede-gede, terkadang ya di samping modal dasarnya besar juga, tatkala ada kematian mungkin gede juga itu dampaknya. Atau pemikirannya seperti inilah. Kalau kita ternak itu kan ada tujuan utama, misalkan satu, apakah ternak domba itu untuk dijadikan daging nantinya kan tetap di ini, guys, ya kan. Kalau dipanen itu kan ada titik akhir, atau untuk domba hias seperti itu, guys. Kalau domba daging ya otomatis lebih banyak yang membutuhkan. Misalkan coba aja kita amati secara nyata. Kalau akhirnya kan yang namanya domba kan untuk konsumsi. Nah, lebih banyak mana orang yang membutuhkan untuk konsumsi dan untuk hobi, atau hanya untuk dilihat si dombanya terus diadu atau bagaimana lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau domba hobi ya mungkin harganya mahal, akan tetapi kan yang perlunya sedikit. Kalau domba untuk dikonsumsi ya otomatis kan pada akhirnya harganya harus ekonomis. Kalau nyari domba mahal mah gak perlu dicari, yang namanya mahal makan barang juga di mana-mana banyak. Tapi kan kalau yang murah itu kan ya intinya lihat aja lah produk-produk buatan Cina yang dulunya kan dihina, mau murahan-murahan. Kenyataannya kan justru sekarang merajai pasaran, ya, guys. Jadi domba juga sama. Kalau tujuannya misalkan ke hias atau contoh kecil lah, domba tangkas Garutan itu kan harganya mahal-mahal. Nah, cuman kan yang belinya jarang. Ya, seperti itulah wawasan saya. Tapi kan setiap peternak berbeda-beda, guys. Ya, jadi itu mah hanya menentukan ya pemirsa yang lihat channel saya aja lah. Mana titik yang akan dikejar lah atau dituju lah, seperti itu, guys. Populasi banyak, bank pakan berjalan. Terus kalau beranak itu ya seperti ini, guys. Misalkan 20. Kalau 1 tahun itu kan 2 kali. Ya andaikan ini gambaran supaya semangat ya, guys. Kalau membuat konten menyedihkan, aduh saya tidak support, guys. Ini biar semangat, guys. Biar anak muda beternak. Jadi 20 keluar 2, 1 tahun 2 kali, berarti 4 kali 2 80 ya, guys. Coba hitung, guys. Kalau punya 80, 1 kali panen selama 1 tahun, 80 kali, andaikan murahnya aja 800 ya, guys. 88 kali 64 juta selama 1 tahun lah. Nah, kalau punya penghasilan 64 juta itu selama 1 tahun lebih sedikit lah, ya kan punya modal. Apakah itu untuk beli kebun atau untuk apalah. Nah, terus ada pertanyaan, iya, tapi bagaimana kalau kehidupan sehari-harinya? Nah, untuk modal dasar, niatnya kita harus punya pekerjaan sampingan, guys. Apakah itu mau kerja serambian ke orang lain, mau jualan apalah yang tidak terlalu menyita waktu. Kemudian yang paling besar adalah niatnya dulu, guys. Kalau orang itu kalau udah niat, andaikan mau kemana itu nggak punya uang juga bisa bergerak, guys.
Jadi niat yang 100% harus disiapkan, mental niat lah seperti itu guys. Nah, kalau sudah begini tinggal sabar. Kan yang namanya sabar di Al-Quran juga disebutkan bahwa sabar itu akan membawa kita ke kemenangan. Begitu guys. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.